Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia, NIM 2120266, kelas SPIG. Di sini saya akan menjelaskan mind mapping tentang 3 kesultanan besar Islam yang meliputi dinasti Fatimiyah, dinasti Safawiyah, dan dinasti Mughal. Langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu dinasti Fatimiyah. Sejarah dinasti Fatimiyah. Pada awalnya, dinasti Fatimiyah ini bermula dari gerakan suatu sekte golongan Syiah, yaitu Ismailiyah, yang berbasis di Yaman. Awalnya, Syiah Ismailiyah tidak menampakkan gerakannya secara jelas, hingga muncullah Abdullah bin Maimun yang membentuk Syiah Ismailiyah sebagai sebuah sistem gerakan politik keagamaan. Ia berjuang mengorganisir propaganda Syiah Ismailiyah dengan tujuan menegakkan kekuasaan Fatimiyah. Sebelum meninggal, Abdullah bin Maimun sempat menunjuk pengikutnya, Abu Abdullah Al-Husain, sebagai pimpinan gerakan Syiah Ismailiyah untuk meneruskan misinya. Setelah dipercaya meneruskan kepemimpinan, ia menyeberang ke Afrika Utara. Di sana, ia menyebar banyak propaganda, sehingga berhasil menarik banyak perhatian, salah satunya dari suku Hitomah. Setelah berhasil membuat pengaruh di wilayah Afrika Utara, Abu Abdullah Al-Husain menulis surat kepada Imam Ismailiyah, yaitu Sa'id bin Husain, agar menggantikan kedudukannya sebagai pemimpin tertinggi gerakan Ismailiyah. Dengan penuh kepercayaan diri, lalu Sa'id bin Husain memproklamirkan diri sebagai pemimpin tertinggi sekte Ismailiyah. Bukan hanya itu, ia juga mampu mengusir dinasti Ahlabi di bawah kepemimpinan Ziyadatullah di Tunisia pada tahun 909 Masehi, hingga akhirnya ia mampu menduduki Tunisia secara penuh, dan dari kemenangan inilah terbentuk sebuah pemerintahan bernama dinasti Fatimiyah, dengan khalifah pertamanya Sa'id bin Husain, yang menggelari dirinya sebagai Ubaidillah Al-Mahdi. Selanjutnya, pada tahun 920 Masehi, ia mendirikan kota baru di pantai Tunisia, yang kemudian diberi nama Al-Mahdi. Selanjutnya yaitu perkembangan dan kemajuan dinasti Fatimiyah. Yang pertama dalam bidang agama, yaitu adanya toleransi yang tinggi. Yang kedua, dalam bidang ekonomi, adanya infrastruktur, aturan yang adil dan menjadi jalur internasional. Yang ketiga yaitu dalam bidang politik, adanya sistem teokrasi dan monarki, akan tetapi demokrasi di bawah level khalifah. Yang keempat yaitu dalam bidang pendidikan, adanya pembangunan Universitas Al-Azhar dan perpustakaan Darul Hikam. Lanjut, kemunduran dinasti Fatimiyah. Kemunduran dinasti Fatimiyah ini dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama yaitu faktor internal. 1. Perilaku Al-Hakim atau pengganti Al-Aziz yang kejam menjadi awal kemunduran dinasti Fatimiyah. Al-Hakim membunuh beberapa wazir, menghancurkan beberapa gereja, menghancurkan kuburan suci umat Kristen, menetapkan aturan ketat terhadap non-Islam dengan menjadikan Islam eksklusif dari agama lain, seperti pakaian dan identitas agama. 2. Konflik internal antar para elitnya yang cukup dahsyat dan berkepanjangan. Konflik internal dalam pemerintahan Fatimiyah muncul dikarenakan hampir semua khalifahnya setelah wafatnya Al-Aziz naik tahta ketika masih dalam usia sangat muda, bahkan kanak-kanak. Misalnya, Al-Hakim naik tahta pada usia 11 tahun. Akhirnya, jabatan wazir yang mulai dibentuk pada masa Khalifah Al-Aziz bertindak sebagai pelaksana pemerintahan. Kedudukan Al-Wazir menjadi begitu penting, berpengaruh dan menjadi ajang perebutan serta ladang konflik. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal juga ikut mempercepat kehancuran dinasti Fatimiyah, seperti rongrongan bangsa Normandia, Bani Saljuk dari Turki,
dan Banu Hilal, Banu Sulaim dari Najd yang menguasai sedikit demi sedikit terhadap wilayah kekuasaan Fatimiyah. Lanjut, dinasti yang kedua, yaitu dinasti Safawiyah. Dinasti Safawiyah berkuasa dari tahun 1501 hingga 1722. Dinasti Safawiyah bermula dari gerakan Sufi di kawasan Azerbaijan yang disebut Safawiyeh. Pendiri gerakan Sufi ini adalah Syekh Safi al-Din. Syekh Safi al-Din berasal dari Ardabil, sebuah kota di wilayah Azerbaijan, Iran. Safi al-Din kemudian mengganti ajaran Sufi ini menjadi ajaran Syiah sebagai tanggapan terhadap serangan tentara Mongol di wilayah Azerbaijan. Pada abad ke-15, Safawiyah kemudian berubah karakter dan menjadi militan di bawah Syekh Junaid dan Syekh Haidar. Pada abad ke-15, Kesultanan Utsmaniyah mulai memasuki daerah orang Persia yang mengakibatkan perang antara Utsmaniyah dengan Safawiyah. Sebagai balasan, pengikut Safawiyah dari Ardabil merebut Tabriz dari Turki di bawah pimpinan Alwan. Safawiyah kemudian dipimpin oleh Ismail I dan di bawah pemerintahannya, Tabriz menjadi ibu kota dinasti Safawiyah dan ia sendiri mendapat gelar Syekh Azerbaijan. Kemudian Ismail I berhasil mencapai barat laut Iran dan merebut semua wilayah Iran dari Turki. Pada tahun 1511, tentara Uzbek berhasil diusir. Ketika Ismail I berkuasa, ia berhasil menjadikan bahasa Azeri sebagai bahasa resmi. Selanjutnya, perkembangan dan kemajuan dinasti Safawiyah. Kemajuan yang dicapai dinasti Safawiyah tidak hanya terbatas di bidang politik, tetapi di bidang yang lain juga. Kesultanan ini juga mengalami berbagai kemajuan. Kemajuan itu adalah antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu bidang sosial, mengadakan pembenahan administrasi dengan cara pengaturan pengontrolan dari pusat. 2. Bidang agama. Abbas I menerapkan paham toleransi atau lapang dada yang sangat besar. 3. Dalam bidang ekonomi, salah satu jalur dagang laut antara negara timur dan barat yang biasa diperebutkan oleh Belanda, Inggris, dan Perancis akhirnya menjadi milik kerajaan Safawiyah. 4. Dalam bidang ilmu pengetahuan, tradisi keilmuan terus berkembang. 5. Dalam bidang seni, kemajuan terlihat dari gaya arsitektur bangunan, seperti Masjid Syah yang dibangun pada tahun 1603 Masehi, dan pembangunan alun-alun Naqshi Jahan di Isfahan. Lanjut, keruntuhan dinasti Safawiyah. Ada beberapa penyebab kemunduran dan kehancuran dinasti Safawiyah, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya konflik yang berkepanjangan dengan kerajaan Turki Utsmani. Berdirinya Safawiyah bermadhab Syiah menjadi ancaman bagi kerajaan Turki Utsmani. Yang kedua yaitu konflik intern dalam bentuk perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Yang ketiga yaitu terjadinya degradasi moral yang melanda sebagian pemimpin kerajaan Safawiyah. Yang terakhir yaitu lemahnya ekonomi. Lanjut, dinasti yang ketiga yaitu dinasti Moghol. Kesultanan Moghol merupakan kelanjutan dari Kesultanan Delhi, sebab ia menandai puncak perjuangan panjang untuk membentuk sebuah imperium India Muslim yang didasarkan pada sebuah sintesa antara warisan bangsa Persia dan bangsa India. Kesultanan Moghol ini didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur. Secara geologis, Babur merupakan cucu Timur Leng dari pihak ayah dan keturunan Genghis Khan dari pihak ibu. Ayahnya Umar Mirza, penguasa Fergana. Babur mewarisi daerah Fergana dari orang tuanya ketika ia masih berusia 11 tahun. Selanjutnya yaitu kemajuan yang dicapai oleh Kesultanan Moghol. Yang pertama pada bidang politik dan militer. Sistem yang menonjol adalah politik sulhekul atau toleransi universal. Yang kedua dalam bidang ekonomi, memajukan pertanian terutama untuk tanaman padi,
kacang, tebu, rempah-rempah, tembakau, dan kapas. Yang ketiga, dalam bidang seni dan arsitektur. Ciri yang menonjol dari arsitektur Mughal adalah pemakaian ukiran dan marmer yang timbul dengan kombinasi warna-warni. Bangunan yang menimbulkan ciri ini antara lain Benteng Merah, istana-istana, makam kerajaan, dan yang paling mengagumkan adalah Taj Mahal di Agra. Yang keempat, dalam bidang agama. Kesultanan Mughal mencapai suatu fase yang menarik, di mana pada masa itu Akbar memproklamasikan sebuah cara baru dalam beragama, yaitu konsep din ilahi. Selanjutnya yaitu keruntuhan dinasti Mughal. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kekuasaan dinasti Mughal mundur dan membawa kepada kehancurannya pada tahun 1858 Masehi. Yang pertama yaitu terjadi stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer, sehingga operasi militer Inggris di wilayah-wilayah pantai tidak dapat segera dipantau oleh kekuatan maritim Mughal. Yang kedua yaitu kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik, yang mengakibatkan pemborosan dalam penggunaan uang negara. Yang ketiga yaitu pendekatan Aurangzeb yang terlampau kasar dalam melaksanakan ide-ide Puritan dan kecerendungan aksetisnya, sehingga konflik antar agama sangat sukar diatasi oleh sultan-sultan sesudahnya. Yang keempat yaitu semua pewaris tahta kerajaan pada masa terakhir adalah orang-orang lemah dalam bidang kepemimpinan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.